Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Sebelum saya mulai, sekiranya tamu yang berdatangan sudah berkurang, khususnya anak santri, kecuali yang benar-benar bertugas, bisa duduk di kursi belakang ketimbang mubadzir mengikuti pengajian ini. Kiai Haji Syafi'i Razali selaku Rais Suriah mempawah mata'anallah bituli hayatih amin. Kiai Nahruji selaku Ketua Tanfidiyah NU mempawah. Kiai Satria selaku pengurus NU yang ditugaskan di DPR. Amin Allahumma amin. Para masyayikh, para habaib, Kiai Muhammad Idkon Bushiri rahimakumullah, hadirin hadirat, semoga senantiasa kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, marilah kita tetap istiqomah di NU dan jangan keluar dari NU. Menurut saya, tolong nanti kalau salah diralat. Menurut saya keluar dari NU itu haram. Keluar dari NU itu haram bukan tanpa alasan. Satu, golongan-golongan di luar NU itu kalau diteliti anatomi garis kemana-kemana, ada yang itu cabang atau bagian dari Syiah, ada yang itu bagian dari gerakan Wahabi, ada yang itu gerakan dari Islam kejawen. Kalau biasanya di Jawa jadi Islam kepercayaan, aliran kebatinan. Ada bau-bau kemusyrikannya maupun nyembah arwah. Kemudian ada liberalisme. Di luar NU ada liberalisme, ada kejawen Sabto Darmo, aliran kepercayaan. Terus ada Wahabi dengan segala macam benderanya, ada Syiah. Semua golongan itu haram diikuti karena satu, ada campur tangan asing di luar Islam. Menurut Huntington yang menulis antara lain Islam Santri, Islam Abangan, Islam Priayi, juga Zamahsari Dhofir, dia katakan bahwa setelah diteliti, Islam Abangan kejawen, Islam tapi enggak mau sholat, Islam tapi terang-terangan zindik menentang syariat, itu ternyata di backup Belanda sepenuhnya. Jadi haram diikuti bukan hanya karena zindiknya, bukan hanya karena kejawennya, tapi juga karena itu ternyata di backup Belanda penjajah. Ikut Islam kejawen berarti ikut menjadi bolonya penjajah Belanda. Dan penjajah itu zalim. Quran melarang kita mendukung, condong, dekat kelompok yang zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali kamu condong sedikit pun pada kelompok-kelompok yang zalim, kamu nanti akan terkena api neraka. Itu haram diikuti karena ada Belanda di balik itu. Lalu Islam Ahmadiyah yang dulu di India dengan Nabi baru Mirza Ghulam Ahmad itu disokong Inggris sepenuhnya, didanai Inggris sepenuhnya dengan maksud dan tujuan memecah Islam di India ketika itu. Ikut Islam Ahmadiyah berarti mendukung penjajah Inggris, yang mereka itu Kristen, haram didukung. Atau misalnya maaf, orang ikut aliran liberalisme, itu didanai Ford Foundation Amerika. Itu anteknya Amerika untuk mengkacau Islam di Indonesia. Terlepas liberalisme benar atau salah,
itu haram diikuti karena ada Amerika di balik itu. Lalu maaf, Syiah menurut kami juga haram diikuti, di samping karena sabbus sahabah, mencaci maki sahabat Abu Bakar dan seterusnya dicaci maki. Di samping itu, di balik Syiah ada tokoh penting yang ikut mendirikan Syiah, namanya Abdullah bin Saba, dan dia itu Yahudi. Di balik liberalisme ada Amerika Kristen, di balik Islam Ahmadiyah ada Inggris Kristen, di balik Islam kepercayaan, aliran kebatinan ada Belanda Kristen, di balik Syiah ada Abdullah bin Saba Yahudi. Kemudian di balik Wahabi Mbah Yai Maimun, kemudian Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik, Kiai Abdul Aziz Jombang, itu menulis artikel dikumpulkan dalam buku Ar-Rad ala Madhabil Wahabiyah. Ar-Rad ala Madhabil Wahabiyah, sanggahan terhadap aliran Wahabi. Saya yakin Kiai Maimun Zubair tidak bohong, tidak menfitnah. Artinya itu kebenaran. Saya yakin Kiai Muhammad Fakih Mas Kumambang Gresik juga tidak menfitnah. Ini info yang sebenarnya. Beliau di buku yang tak sebut tadi, halaman 12 menulis kalimat begini: Amma syaikhuhum Muhammad ibnu Abdul Wahhab faqad takharraja ala yadi jasus al-mustamiratil Britaniyah Jeffrey Hamper. Pendiri Wahabi si Muhammad bin Abdul Wahhab, dia adalah murid yang dikader oleh Jeffrey Hamper. Siapa Jeffrey Hamper? Jasus al-mustamiratil Britaniyah, mata-mata penjajah Inggris. Hadirin rahimakumullah, orang-orang pergerakan semisal Kiai Maimun Zubair dan seterusnya tahu betul, karena beliau kiai sepuh, mengerti awal-awal sejarah berdirinya Wahabi, dan menginfokan kepada kita gurunya si pendiri Wahabi itu mata-mata Inggris, namanya Jeffrey Hamper. Tentu tidak ada orang Kristen yang rela kepada Islam, tidak ada orang Yahudi yang rela kepada Islam. Mau dia Kristen Belanda, mau dia Kristen Inggris, mau dia Kristen Amerika, atau Yahudi mana, menurut nas Al-Quran nggak ada yang rela kepada Islam. Maka kita wajib terus waspada, mencurigai mereka. Kalaupun mereka kelihatan baik-baik bantu Islam, itu tujuannya bukan untuk membantu, bisa juga untuk memecah belah. Saya lebih percaya pada Al-Quran ketimbang janji-janji mereka. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani nggak akan pernah ridho kepadamu, nggak akan pernah berhenti menggerogoti kamu sebelum kamu ikut agama mereka. Hadirin, salah satu bentuk kita mulai ikut mereka, kalau kita keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu masuk kelompok-kelompok itu yang ternyata itu jebakan yang mereka buat. Gerakan Islam tapi mereka kendalikan, gerakan Islam tapi mereka danai. Kelihatannya kita Islam, namun sebetulnya kita disetir Inggris, atau disetir Amerika, atau disetir Israel. Lihat saja ISIS di Timur Tengah itu, katanya jihad mendirikan khilafah Islamiyah, tapi nggak pernah sekalipun membunuh tentara Israel, nggak pernah sekalipun membunuh tentara Amerika. Kalau membunuh sesama Muslim setiap hari, tapi pamitnya dia jihad mendirikan negara Islam. Hanya orang bodoh saja yang percaya dengan apa itu, yang percaya dengan mereka. Makanya sekali lagi
Jangan keluar dari NU, jangan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu masuk kelompok-kelompok itu. Sebab kelompok-kelompok itu ternyata, maaf, ada campur tangan dari luar Islam. Dan kita dilarang Al-Quran mencampur aduk. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Bandingkan dengan gerakan dakwahnya Wali Songo, sama sekali tidak didanai Belanda, sama sekali tidak di backup Kristen, murni minal Islam, dari Islam, oleh ulama Islam, dan untuk Islam. Enggak ada campur tangan asing, murni. Ini yang sampai sekarang kita lanjut sampai sekarang ini. Jadi sekali lagi bukan masalah sentimen golongan, bukan masalah politik apa. Kita tetap berahlus sunnah, kepingin yang murni itu. Dan kita nggak ingin yang campur-campur. Yang kedua, hadirin rahmakumullah, golongan-golongan itu punya doktrin mengharamkan NKRI, mengkafirkan negara Indonesia, mengkafirkan Pancasila, memusyrikkan demokrasi, memusyrikkan hormat merah putih dan segala macamnya. Kalau doktrin ini terus meracuni warga kita, anak-anak muda banyak yang kena virus doktrin seperti ini, dan mereka menjadi besar. Lalu suatu saat mereka punya kekuatan, tidak mustahil mereka berontak. Turki baru ada kudeta, Yaman sekarang perang saudara. Teman-teman Yaman agak lalai, teledor. Yaman Selatan dibiarkan Syiah berkembang dengan pimpinan Muhammad Ali Saleh. Partainya maaf, komunis. Yaman Utara dibiarkan berkembang dengan Wahabinya, dukungan Saudi. Tokohnya mana Syekh Mukbil. Akhirnya habaib di Hadramaut yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kecepit. Apa kecepit ini? Yaman utaranya Wahabi, Yaman selatannya Syiah, yang di timur ini Hadramaut, habaib Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keserang dari utara, keserang dari selatan, kacau. Akankah kita membiarkan berkembangnya kelompok itu? Dan Indonesia nanti akan seperti Yaman? Akankah kita membiarkan kelompok seperti itu berkembang? Lalu Indonesia kayak Afghanistan? Akankah kita membiarkan kelompok itu berkembang? Lalu Indonesia kayak Suriah? Hadirin rahmakumullah, sebodoh-bodoh pimpinan, asal tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah dan negeri bersatu, kalaupun itu mudorotnya jauh lebih kecil daripada dipaksakan dipimpin oleh orang yang alimnya kayak apa, tapi akhirnya harus perang saudara. Jamaah wal ijtima fauqa kulli syai'. Jamaah wal ijtima fauqa kulli syai'. Sallu khalfa barrin wa fajir wa sallu ala barrin wa fajir. Enggak peduli mayit ini orang baik-baik atau orang jelek, pokoknya mayit muslim mati kau solati. Demi keutuhan kampung biar tidak berpecah belah, mau imamnya ini waliullah atau imamnya maaf mungkin kadang berbuat maksiat, tetap saja sama jamaah daripada berpecah belah. Al jamaatu rahmatun wal furqatu azab. Andai Pancasila dianggap jelek, andai NKRI dianggap jelek, andai Jokowi dianggap jelek, andai Pancasila dianggap jelek, andai apa tadi, Bhinneka Tunggal Ika dianggap sejelek-jelek itu, tapi nyatanya dengan pilar-pilar itu mulai Sabang sampai Merauke sampai sekarang tidak perang saudara.
Tolong jangan diobok-obok dengan isu apapun, dengan isu kurang islami lah, dengan isu kurang apa. Silahkan kalau bangunan rumah itu ada pintu yang rusak, monggo saja pintu yang rusak itu diperbaiki, monggo saja kloset yang rusak itu diperbaiki, tanpa harus merobohkan rumah. Kalau rumah kita robohkan, belum tentu bisa memperbaiki pintu dan belum tentu bisa membangun kembali. Al-jamaah wal ijtima' tauhidul ummah ba'da tauhidillah fauqa kulli syai'. Hadirin rahimakumullah, kelompok-kelompok itu haram didukung karena mereka rata-rata anti NKRI dan mereka nggak punya akar sejarah di Indonesia. Masuk ke Indonesia kisaran tahun 80-an 90-an, tidak ikut merasakan pahit getirnya dijajah Belanda, dan mereka tidak ikut jadi pahlawan, tidak ikut berjuang mengusir Belanda. Makanya mereka nggak punya rasa kecintaan patriotisme pada negara Indonesia. Mereka rata-rata, maaf, tokohnya di Mesir yang Ikhwanul Muslimin, tokohnya di Saudi yang Salafi Wahabi, tokohnya di Libanon, sebagian di Inggris yang Hizbut Tahrir, tokohnya di Iran yang Syiah. Nggak tahu mau Indonesia perang, mau Indonesia kelaparan, gak urus. Udah, pokoknya terus saja dakwah ala mereka. Dakwah tidak bertanggung jawab. Beda dengan ulama-ulama NU. Mbah Hasyim Asy'ari ikut berperang. Bung Tomo pun mau meledosnya 10 November itu, maaf, istisyarahnya, minta pertimbangan dan nasihatnya kepada Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Ki Haji Hasyim Asy'ari menjadi panglima tertinggi pasukan Hizbullah. Lalu bawahnya Kiai Abbas Buntet, lalu bawahnya lagi Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Yasin Yusuf Blitar, itu panglima peta Blitar. Setelah Slamet, yang hilang itu siapa? Supriyadi. Setelah Supriyadi hilang, itu panglima peta Blitar itu Kiai Haji Yasin Yusuf. Negara ini warisannya para ulama. Yang berperang sampai Indonesia merdeka itu ulama. Tanda mensyukuri kemerdekaan pun bukan dibangun gereja, tapi dibangun Masjid Istiqlal sebagai rasa syukur terhadap NKRI yang rata-rata Ahlussunnah wal Jamaah. Bung Karno dari dulu melestarikan tradisi Islam Ahlussunnah di istana atau di Istiqlal. Maulid, ada maulid resmi kenegaraan, itu ya di Indonesia. Nuzulul Quran, ada peringatan resmi Nuzulul Quran, didanai negara. Istana jadi panitia Nuzulul Quran, itu ya di Indonesia. Tahun baru Hijriah di Indonesia. Di negara lain belum tentu ada begitu. Kurang apa syukur kita itu loh? Kurang apa? Wong negara begitu kok masih dikafir-kafirkan. Perkara ada 1-2 poin yang belum islami, ayo bareng-bareng. Yang kiai-kiainya terus membina umat sampai suatu saat umat ini mayoritas sholat semua, Ahlussunnah wal Jamaah. Dari masyarakat yang mayoritas sholat Ahlussunnah, nanti milih DPR ya DPR yang sholat, otomatis. Milih bupati ya bupati yang sholat, otomatis. Birokrasi ini pada santri, bupati pada santri, orang, maaf, di parlemen juga pada santri, tokoh pada santri, pengusaha santri, rakyat juga santri. Udah, namanya bikin undang-undang wajib jamaah gampang gitu. Lah kalau sekarang langsung menyuarakan negara Islam, ya tambah dituduh
belum saatnya. Mungkin bisa di Mempawah, tapi belum bisa di Merauke sana. Mungkin bisa di Malang, tapi belum bisa di Manokwari. Di Manokwari teriak begitu malah malah diusir. Hadirin rahimakumullah, kelompok seperti itu jangan diikuti, bisa membahayakan keamanan negara. Contohnya Timur Tengah kacau dengan adanya kelompok-kelompok keras, satu Syiah keras, satu Wahabi keras, Wahabi takfiri. Sama aja, ini mengkafirkan, ini mengkafirkan, ya mesti perang. Dulu ulama-ulama datang ke suatu negeri mengislamkan orang kafir. Katanya ketua DPR, lantaran di Timur Tengah sudah Islam semua, nggak ada kerjaan kecuali mengkafirkan orang Islam. Dulu wali-wali mengislamkan orang kafir, sekarang mereka mengkafirkan orang Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, kelompok-kelompok seperti itu nggak boleh diikuti karena jelas merajin umat dengan pendapat begini, bikin isu jangan ikut ulama, langsung saja Quran hadis, jangan ikut madhab, jangan ikut Imam Syafi'i, jangan ikut Imam Hambali, lal Hanafi walal Maliki, langsung Quran hadis. Bapak Ibu rahimakumullah, di saat umat baca Quran saja nggak bisa, apalagi tafsirnya, apalagi balaghahnya, juar maknunnya, cumannya, apalagi asbabun nuzul, apal matlubabun nukul dan seterusnya. Jangankan sampai begitu, baca Quran ini lo begini, waqalu umat itu masih begitu dan banyak. Ada di sini yang begitu? Ada. Terus nggak boleh ikut guru, nggak boleh ikut ustadz, nggak boleh ikut kiai, nggak boleh ikut ulama, langsung saja ke Quran hadis. Sama saja menjauhkan umat dari Quran hadis. Begini, saya tak membuat ilustrasi. Saya mau ke New York, dibekali peta. Meskipun sudah bawa peta, saya tetap perlu yang namanya guide, membantu kami memahami peta, membantu kami nyari jalan yang sama dengan peta itu. Kalau ada peta, ada pembimbing, ada guide, gampang aja nyari alamat. Meskipun sudah ada Quran, peta kehidupan, ada hadis penjelas peta itu, tetap perlu namanya guide, membimbing umat. Ini cara membacanya, ini cara memahaminya, ini ikhfa, ini qalqalah sughra, ini qalqalah kubra, ini tarqiq, ini tafkhim, ini itbaq. Apa itu? Meskipun sudah ada peta yang namanya Quran, ada penjelas peta yang namanya sunnah,